again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak di sini di pembelajaran matematika kelas 4 ya. Nah, ada ingat hari ini kita sudah sampai mana pembelajaran kita? Ya benar sekali. Ya, hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 2 mengenai KPK dan FTP. Ya, kan kita kemarin sudah belajar KPK nih, jadi kita hari ini akan belajar FPB ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ketika kita belajar nanti ilmunya dapat masuk ke dalam otak kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita berharap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat membantu kita di masa depan akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa terlebih dulu ya. Angkat tangannya, ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang FPB, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ketika mempelajari materi ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan faktor prima. Yang kedua, siswa dapat memahami faktorisasi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya. Simaknya baik-baik anak-anak, oke? Jangan lupa bawa buku catatannya, catat materi yang penting, oke? Sip. Di sini Bapak ingin bertanya pada anak-anak terlebih dahulu, apa yang anak-anak ketahui tentang faktor prima? Ternyata tidak tahunya. Bapak sampaikan dulu lah. Faktor prima adalah faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Cara untuk mendapatkan faktor bilangan prima dari sebuah bilangan adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima. Bilangan prima itu memiliki angka antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Selanjutnya, faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil, dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Langsung saja ya kita, agar anak-anak lebih paham. Simak contoh yang Bapak akan berikut ini ya. Ya, Bapak bacakan dulu soalnya ya. Tentukan faktorisasi dari A 15, B 28, C 50. Dari anak-anak sudah paham? Tolong disimak ya. Cara penyelesaiannya 15 bisa kita bagi dengan bilangan prima yakni 3 yang mana menghasilkan 5 bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yakni 5
Maka 5 bagi 5, 1. Maka diperolehlah faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5 kali 1. Selanjutnya menjawab soal yang kedua, yakni dari 28. 28 bisa kita bagi dengan bilangan prima yakni 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Terus 14 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima yakni 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yakni 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. Didapatkan faktorisasi dari 28 ialah 2 pangkat 2 kali 7 dikali 1. Saya menjawab soal nomor 3, yakni faktorisasi dari 50. 50 bisa kita bagi dengan 2, yakni 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 bisa kita bagi 5, 25 bagi 5 sama dengan 5. 5 masih bisa kita bagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka diperolehlah faktorisasi dari 50, yakni 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 1. Sekarang kita akan membahas tentang EPB. Dari anak-anak ada yang sudah tahu kah apa itu EPB? Ya, benar sekali. EPB adalah faktor persekutuan terbesar atau faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan besar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif yang terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu tersendiri. Agar anak lebih paham tentang apa itu EPB, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan EPB dari 28 dan 40. Cara menyelesaikan EPB ini ada berbagai banyak macam caranya. Tapi di sini Bapak juga menyelesaikannya dengan menggunakan faktorisasi atau pohon faktor. Ya, di sini EPB dari 28 kita bisa 28 bisa kita bagi 2. 8 bagi 2 14. 14 masih bisa kita bagi 2. Ini 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 tidak bisa lagi dibagi 2. 7 bisa dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Selanjutnya kita buat faktor dari 40. 40 bisa kita bagi dengan bilangan prima 2 yakni 20. 20 masih bisa kita bagi lagi dengan 2 yakni 10. 10 masih bisa kita bagi dengan 2 yakni 5. 5 masih bisa kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Faktor tadi dapat kita peroleh hasil sebagai berikut. Pertama, faktorisasi dari 28 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 7 dikali 1. Terus faktorisasi dari 40 yakni 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 1. Maka faktor prima dari 28 dan 40 yang sama dari kedua bilangan adalah 2 dan 1. Terus kita cari pangkat yang terendah untuk faktor prima dari 28 dan 40 yaitu 2 pangkat 2 dikali 1. Sehingga EPB dari kedua bilangan ini adalah 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 2 dikali 1. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. EPB dari 28 dan 40 adalah 4. Nah, sampai sini anak-anak apakah sudah memahaminya? Nanti ini kan Bapak lagi mengumpulkan contoh soal nih dari EPB. Soalnya berupa berbentuk cerita agar anak-anak lebih paham lagi mengenai apa itu EPB. Mari kita simak soalnya dan perhatikan lagi ya secara seksama. Bapak bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue bolu. Kue tersebut dibungkus dan dibagi kepada teman-temannya. Beberapa banyak bungkusan yang diberikan Ica dan masing-masing setiap bungkus berisi berapa kue lapis dan berapa kue bolu. Penyelesaiannya. Di sini kita juga akan menyelesaikannya menggunakan pohon faktor di situ. Yang pertama kita cari dulu faktorisasi dari 20. 20 bisa kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10.
10 masih bisa lagi kita bagi dengan angka 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. 5 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yakni 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi dari 25. 25 bisa kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 masih kita bagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dari pohon faktor tersebut, maka diperolehlah faktorisasi dari masing-masing bilangan berikut. 20 faktorisasinya diperoleh dari pohon faktor tadi kan 2 pangkat 2 sama kali 5 dikali 1. Terus faktorisasi dari 25 yang kita peroleh dari pohon faktor tadi kan sama dengan 5 pangkat 2. Maka faktor prima dari 20 dan 25 yang sama dari kedua bilangan adalah 5. Pangkat terendah dari untuk faktor dari 20 dan 25 adalah yaitu 5 pangkat 1 atau 5. Sehingga EPB dari kedua bilangan ini adalah 5. Jadi bungkusan yang diperlukan oleh Ica berjumlah 5 bungkus. Hanya ada berapa bungkus yang diperlukan, berapa bungkusan, terus berapa potong per bungkusnya antara kue lapis dan kue bolu. Jadi kue lapis dalam perbungkusnya kan kue lapis dari Ica memiliki 20. 20 kita bagi dengan 5 sama dengan 4. Jadi setiap bungkusnya diisi oleh 4 potong kue lapis. Untuk mengetahui berapa potong kue bolu yang diisi dalam setiap bungkusnya, bisa kita gunakan seperti cara yang tadi, yakni kan kue bolu yang dimiliki Ica ada 25 nih. Terus ada bungkusnya 5. Jadi kita bagi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi kesimpulannya Ica harus menyiapkan 5 bungkus dan di dalam setiap bungkusnya terdapat 4 potong kue lapis dan 5 potong kue bolu. Itu aja. Oke. Dan sampai sini adakah yang ingin ditanyakan dari anak-anak atau kan anak-anak sudah paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa nanti chat pribadi Bapak atau ditanyakan di grup kita. Oke? Bagaimana dengan materi yang kita tadi pelajari? Pasti anak-anak sudah paham. Ini Bapak ada menyediakan tugas nih untuk anak-anak nanti dikerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan, minta tolong bantuan dengan kakaknya kalau tidak mengerti. Ini merupakan tugas nih untuk mengetahui bagaimana apakah anak-anak tadi sudah paham bagaimana caranya mengerjakannya. Ya Bapak biasa kan anak-anak sudah paham kan, dari Bapak juga banyak juga mengemukakan beberapa contohnya. Dikumpul minggu pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Oke. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini ialah yang pertama, faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Yang kedua, EPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan faktor prima adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima itu sendiri. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar kita selalu ingat senantiasa selama-lamanya diberikan ingatan oleh Allah tentang ilmu apa-apa yang sudah kita pelajari nanti. Kita berdoa dulu ya, angkat tangannya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinaba wa arinal haqqa warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi minggu depan ya.